Halo, balik lagi bersama Ciki Pau dan kali ini aku bakal ngasih info mengenai bagaimana cara bermain auto di game Diablo Immortal PC menggunakan controller ya. Jadi sebelumnya aku udah sempat ngasih info ke kalian bahwa para pengguna PC yang menggunakan controller yang bermain game Diablo Immortal itu bisa bermain auto ya. Jadi aku bakal ngasih contohnya secara sederhana dan kalian nantinya bisa explore ya. Nah, di sini aku menggunakan salah satu aplikasi remapping controller yaitu namanya Rewas ya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi remap controller terbaik ya. Kenapa? Karena aku sebelumnya juga udah nyoba beberapa aplikasi remap controller dan tidak ada yang bisa melakukan looping makro ya, tidak ada yang bisa melakukan looping makro dan untuk koneksinya rata-rata menggunakan USB ya, gunakan USB. Nah, di sini aku menggunakan Rewas di mana menggunakan stick PS4 atau DualShock 4 dengan koneksi Bluetooth ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi ini kalian mau menggunakan Bluetooth, mau menggunakan kabel USB itu hasilnya sama aja ya. Seperti itu. Setelah kalian menginstal aplikasinya dan mendownload, untuk link download kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya untuk link download aplikasi Rewas ya. Jadi ini sebenarnya adalah aplikasi berbayar ya. Tapi walaupun aplikasi berbayar, kalian bisa mencoba semua fiturnya ya, mencoba semua fiturnya. Jadi untuk aplikasinya sendiri itu kalian dapat trial 6 hari, kemudian untuk spesial fiturnya itu kalian dapat trial 3 hari. Jadi nggak ada masalahnya, nggak ada salahnya kalau kalian mau mencoba mengeksplor habis-habisan sebelum membeli aplikasi ini ya. Tapi kalau aku sendiri sudah membeli aplikasi ini. Jadi ada 4 fitur spesial yaitu advance mapping, combo, 4 slot dan rapid fire. Nanti ini bakal berfungsi semua ya. Yang rapid fire itu mungkin bakal berfungsi kalau misalnya kalian ya kayak main game-game Fortnite seperti itu ya. Tapi untuk game Diablo Immortal itu yang berfungsi banget itu di bagian advance mapping, combo sama 4 slot ya, seperti itu. Jadi 3 fitur spesial ini berfungsi banget dan kalau kalian belum beli itu bisa kalian coba trial ya. Jadi aku bakal ngasih tahu dulu di awal bahwa ini aplikasi berbayar ya. Nah, jadi di saat kalian menggunakan controller bakal kedeteksi controller kalian ya, bakal kedeteksi. Tapi sebelumnya kalian mesti buat profile dulu. Buat profile dulu, di sini aku bakal ngasih profile namanya Diablo 4 ya. Jadi fungsinya profile ini adalah kalau misalnya kalian mau ganti-ganti game di mana tiap game ini udah punya settingan masing-masing ya. Jadi nggak ribet, tinggal switch profile aja, kalian udah bisa mainin banyak game dan nggak perlu ngelot ya, tinggal klik profile. Misalnya mau main Fortnite ya tinggal klik Fortnite aja seperti itu. Jadi untuk profilnya di sini aku bakal buat Diablo 4 ya. Jadi sebenarnya udah banyak banget eksperimen di aplikasi ini yang kulakukan ya. Langkah selanjutnya yang kulakukan adalah sorry, Diablo 4. Langkah selanjutnya yang kulakukan adalah mengkonfigurasi stick PS4 ini secara default ya. Karena kita tahu di dalam game Diablo Immortal itu udah ada settingan kontrolernya, jadi aku tidak mau merubah sama sekali. Karena kalau di sini nanti ku ubah nanti controller settingan controller pada game Diablo Immortal juga akan berubah ya. Jadi kita tahu di controller di game Diablo Immortal itu juga ada. Jadi semua tombol yang ada di sini itu juga mesti ada di dalam aplikasi Rewas. Nah, biar nggak ribet di dalam aplikasi Rewasnya nggak usah diubah. Jadi di sini untuk mappingnya lingkaran ya kita pilih tombol lingkaran. Jadi kita nggak usah ubah-ubah ya. Jadi untuk lingkaran ya kita tetap ganti fungsinya sebagai lingkaran. Dimana kita udah membuat lingkaran sebagai lingkaran, maka aplikasi ini bakal mendeteksi secara default ya, karena tidak ada yang berubah ya. Aku bakal ngasih default dari controller PS4 ya, seperti itu. Ini jadi defaultnya seperti ini. Yang perlu kita lakukan hanya membuat makronya aja ya, membuat makronya saja.
Nah, untuk membuat makro, aku bakal mengasih contoh, misalnya aku akan melakukan namanya serangan pukulan ya. Aku akan melakukan contoh serangan pukulan secara terus-menerus ya. Nah, yang perlu kalian ketahuin, tiap job di game Diablo Immortal itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena untuk job Monk itu sambil mukul seperti ini, itu tidak bisa namanya jalan ya. Jadi kalau misalnya aku kasih contoh, aku mukul, kemudian aku sambil jalan, ini tidak bisa. Dia bakal kesendat ya. Berbeda mungkin dengan job yang kayak job hunter ya. Kalau job hunter itu bisa nyerang tapi karakternya berjalan ya. Tapi kalau untuk job monk itu tidak bisa tuh. Jadi kalau mau jalan di job monk itu dia mesti dilepas pukulannya dulu ya. Mesti dilepas pukulannya dulu baru dia bisa jalan. Kalau misalnya lagi jalan seperti ini kemudian kita mukul, itu dia bakal terberhenti jalannya. Nah, jadi itu mesti dipahami terlebih dahulu untuk kalian yang mungkin bisa mau buat makro nantinya ya di aplikasi Rewas seperti itu. Nah, jadi untuk rewardnya di sini aku bakal klik aja tombol lingkaran karena lingkaran di sini adalah untuk memukul. Maka kita langsung aja klik combo. Dan di sini aku bakal record ya. Bakal record. Aku bakal tekan sekitar 3 kali. 1, 2, 3 ya. Jadi total itu ada 6 makro yang ke record ya. Ada 6 makro yang ke record. Dimana kalau kalian lihat di sini fungsinya adalah ada icon bawah, ada icon atas. Itu berarti maksudnya kalau ikonnya bawah itu berarti makronya merekam tombol lingkaran lagi ditekan, tombol lingkaran lagi dilepas, tombol lingkaran lagi ditekan, tombol lingkaran lagi dilepas, seperti itu. Nah, untuk akhirnya kita mesti ngasih jeda ya. Ini untuk job monk ya, tapi untuk job demon hunter kurasa nggak perlu ya. Karena dia tetap bisa menyerang sambil berjalan, tapi kalau untuk job monk itu tidak bisa menyerang sambil berjalan ya. Di sini aku bakal kasih jeda waktu sekitar 1,5 detik atau 1,8 ya, 1,8 detik ya, atau setara dengan 1800 milisecond ya. Jika sudah, kalian tinggal back aja dan kalian save. Nah, kalau kalian nggak mau save dan langsung mau coba, itu kalian tinggal langsung apply aja ya. Jadi misalnya kalian mau setting dulu makro semuanya, kalian save aja dulu seperti itu. Nah, di sini kalian mesti mengaktifkan fitur namanya toggle juga ya. Jadi untuk combo dan toggle ini adalah fitur spesial seperti yang tadi aku bilang. Jadi kalian mesti ngaktifin trialnya dulu yang combo sebelum kalian membeli. Jadi yang seperti aku bilang lagi tadi, kalian bisa mencoba semua fiturnya secara gratis ya, walaupun ada batasan waktu, tapi kalian bisa mencoba apakah worth it untuk dibeli atau tidak. Tapi kalau aku sendiri menurutku karena lisensinya itu bersifat lifetime, maksudnya tidak limited ya, maksudnya bukan lisensi yang bulanan, tahunan, tapi selamanya ya, jadi tidak ada masalahnya ya. Tidak ada salahnya. Jadi bisa digunakan untuk game-game manual lainnya seperti itu. Kemudian kita klik aja, kita balik, kita klik aja toggle-nya. Maka di sini fungsi makronya sudah berjalan ya. Jadi toggle di sini itu adalah looping ya. Looping itu jika makronya sudah dibaca semua, maka dia akan nge-start dari awal lagi seperti itu ya. Itu looping istilahnya. Tapi nggak tahu kenapa namanya toggle di sini. Jika sudah langsung aja kita apply ya. Nah, di sini controller bakal kedetek ulang karena udah ditanamin namanya makro ya. Dan di sini aku bakal kasih lihat, aku tekan tombol lingkaran sekali aja. Maka dia akan nyerang terus. Jedanya itu 1,8 detik ya. Kenapa 1,8 detik? Yang seperti aku bilang tadi, kalau Monk itu kalau dia sambil mukul dia tidak bisa jalan. Nah, jadi itu yang mesti kalian pahami terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalnya dia ada jeda berhenti mukul, dia masih bisa ada buat namanya jalan. Tuh, seperti itu ya. Jadi dia bisa jalan.
Dia bisa jalan ya. Seperti itu. Nah, untuk ngaktifinnya gimana? Untuk mematikan makronya gimana? Untuk mematikan makronya, kalian tinggal tekan aja namanya remap off. Maka makronya otomatis akan berhenti ya. Makronya otomatis bakal berhenti. Tapi kalau mau lebih praktis lagi ya, biar kalian nggak capek namanya alt-tab, itu kalian mesti ngaktifin namanya fitur spesial, yaitu 4 slot ya. Tapi kalau kalian belum beli ya, kalian bisa pakai yang trialnya dulu buat ngetes ya, buat ngetes seperti itu. Nah, fungsi slot itu apa? Jadi di sini ada, kalau kalian masuk ke setting, itu ada slot 1, slot 2 ya. Slot 1, slot 2. Fungsinya apa? Jadi untuk memindahkan antara settingan makro sama tidak makro ya. Jadi slot 1 ini yang kita isi tadi makro, slot 2 ini yang polosan yang tidak ada makronya. Jadi di saat kita milih slot 2, fungsi controller akan balik seperti normal, seperti itu ibaratnya ya. Jika sudah, kita back dan kita apply lagi, kita nyalain. Maka di sini masih menggunakan slot 1 ya. Kalian bisa lihat di pojok kiri atas itu slot 1. Kalian bisa lihat tuh ada slot 1 2 3 4 ya. Seperti itu. Nah, di sini aku bakal ngasih lihat lagi fungsi dari slotnya ya. Jadi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan makro ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya di game Diablo Immortal tas kalian penuh, kalian mau balik ke kota gitu ya. Misalnya pagi hari gitu, kalian tinggal tidur, main 3 jam, tahu-tahu tas sudah penuh, maka ya kalian mesti nonaktifkan dan aktifkan kembali makronya. Nah, jadi kalau di sini kita aktifkan lagi mana ini? Tombol makronya tadi kita masih ngerekam satu tombol aja, yaitu lingkaran, kita pencet. Di sini makronya akan berjalan kembali ya. Sorry. Makronya berjalan kembali. Untuk menonaktifkannya itu kita tekan tombol bawah ya. Jadi tombol bawah tadi itu fungsinya untuk pindah ke slot 2 ya. Jadi slot 2 itu dimana tidak ada konfigurasi makro. Kita tekan arah bawah ya. Maka otomatis dia akan berhenti. Ya. Otomatis akan berhenti. Kita tekan tombol atas, dimana kalau kita tekan tombol atas tadi, kalau kalian lihat itu bakal balik ke slot 1, dimana slot 1 itu ada fungsi makronya. Kita tekan tombol atas. Nah, ini udah ada settingan, dimana ada settingan makro, tapi tetap untuk menjalankan makronya mesti di-trigger dengan tombol pada controller. Ya, jadi kita mesti tekan lagi tombol bulatnya ya. Tombol lingkarannya kita mesti tekan lagi. Nah, baru dia akan berfungsi ya. Kalau tidak percaya, kita balikan lagi ke slot 2, kita tekan tombol bawah. Sorry, tombol bawah. Maka dia akan berhenti, dan di sini kita tekan tombol lingkaran, maka dia akan fungsinya seperti biasa tuh, tidak ada tuh. Gak ada ya. Kalau tidak dipencet, dia tidak ada. Karena ini masuk di slot 2, di mana slot 2 itu tidak ada settingan makronya ya. Seperti itu. Jadi kalau mau balik lagi, tinggal tekan tombol atas, pindah ke slot 1, kemudian fungsi makro akan berjalan lagi. Tapi tetap ya, semua makro yang direkam itu triggernya tetap dari controller kalian, seperti itu ya. Triggernya tetap dari controller. Nah, ini kita nonaktifkan dulu. Lalu bagaimana membuat karakter ini tetap berjalan? Kita balik, bagaimana membuat kita remap off dulu. Bagaimana supaya membuat karakter ini tetap berjalan ya? Kita balik ke aplikasinya. Di sini kita mesti memilih satu tombol, di mana tombol tersebut tidak ada fungsinya di dalam game ya. Jangan sampai ada tabrakan. Nah, di dalam game ini yang tidak ada fungsinya mungkin bisa tombol arah kiri ya. Di dalam game Diablo Immortal itu ada tombol kiri. Jadi di saat nanti tekan tombol arah kiri, jadi arah kiri ini fungsinya sebagai trigger untuk ngejalanin makro ya, untuk nge-trigger jalanin makro seperti itu. Nah, di sini sama caranya, kita klik combo.
kemudian kita record makronya, apa yang mesti lakukan. Jadi ibaratnya seperti ini, di saat kita melakukan atau menekan tombol arah kiri, apa fungsi makro yang akan dijalankan ya, seperti itu. Jadi kita mesti record. Yang kita bakal lakukan adalah dengan cara makro yang bakal kita record adalah moving ya, otomatis moving di game Diablo Immortal jika menggunakan controller, maka dia menggunakan analog sebelah kiri ya, atau L3 ya. Nah, di sini kita kasih contoh sederhana aja, kita kasih jalan muter-muter ya. Seperti ini. Maka kalian bisa lihat dia akan kerekam ya. Otomatis ada 52 record, kemudian kita stop. Agak sedikit makan waktu karena yang di record lumayan banyak ya. Kemudian kita balik back, kemudian kita save dulu, kita nggak langsung apply. Kemudian toggle-nya sama, fungsi toggle di sini adalah looping ya. Fungsi toggle di sini adalah looping, maksudnya looping adalah berulang-ulang ya. Jadi tidak akan berhenti sampai fitur tersebut dinonaktifkan, seperti itu. Kita klik toggle dan kita klik apply. Ya. Jadi yang sudah berfungsi adalah tombol makro di tombol lingkaran dan makro untuk bergerak ya. Untuk triggernya tombol arah kiri dan lingkaran ya. Nah, memang untuk move-nya itu mesti kalian sesuaikan, di mana polanya itu mesti kalian sesuaikan sendiri, seperti itu ya. Jadi misalnya kalian mau jalan dari titik A, titik B dan balik ke titik A, itu mesti kalian record sendiri atau record manual move-nya ya. Jadi ini namanya makro ya, dia tidak mendeteksi dari titik sumbu X ke sumbu Y, tidak. Dia hanya mengikuti posisi gerakan, posisi atau arah controller yang kalian rekam, seperti itu ya. Jadi tadi kita udah rekam makro movingnya, dimana tadi kita jalannya muter-muter ya, kalau kalian tadi lihat sebelumnya. Dan kita sudah apply, remapnya udah on, slotnya slot 1. Kemudian kita ngaktifin ya. Kita ngaktifin pertama tombol makro untuk mukul ya. Kita aktifin dulu, dia udah mukul. Kemudian kita ngaktifin atau nge-trigger makro untuk dia bergerak, yaitu tadi di tombol kiri. Kita tekan aja tombol kiri, maka tuh dia akan muter-muter. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalian bisa lihat dia bakal seperti bermain auto ya. Jadi akan bergerak. Nah, untuk lebih dalamnya itu kalian bisa coba seperti ini. Kita balikan, kita nonaktifkan terlebih dahulu fungsi makronya. Kita pakai profil Diablo 2 di mana udah ada settinganku tentunya ya. Kita masuk ke profil 2, kita klik dulu. Oh, sorry. Kita remap off. Diablo 4 kita ganti Diablo 2 ya. Kita ganti Diablo 2 dan ini udah ada settinganku ya. Jadi kalian mesti kalau untuk makro movingnya itu kalian mesti record terlebih dahulu, pindah gerakin dulu secara manual, kalian bakal bergerak dari titik mana ke titik mana, seperti itu. Jadi untuk settinganku untuk movingnya, aku nyalain dulu makronya. Aku bakal remap on dulu. Kemudian aku bakal namanya jalanin. Jadi kalian bakal bisa ngelihat sorry. Kita balik. Oh, ini belum settinganku ya. Diablo 2. Nah, oke. Jadi untuk settingan jalanku tuh sebenarnya seperti ini. Waduh. Jadi untuk settingan jalanku tuh seperti ini.
Jadi ini yang terjadi, ini adalah makro yang kurekam di mana karakterku itu berjalan seperti ini. Jadi ini makronya kurekam terlebih dahulu seperti ini ya. Tuh. Jadi dia jalan-jalan. Nah, kalau kalian sudah menambahkan fitur mukul ya kalian tinggal tekan aja bulat ya. Jadi kalau misalnya kalian udah rekam makro untuk jalannya, kalian aktifin untuk nyerangnya ya. Seperti itu. Aku bakal seperti yang sebelumnya, bakal ngasih lihat di saat dia mengaktifkan fungsi makro mukul. Tuh. Jadi kita udah dapat pola jalannya dulu, baru kita ngaktifin uh, makro mukulnya ya. Tuh. Jadi kelihatan seperti main manual, di mana karakter itu bergerak bebas ya, tidak diam di satu tempat. Padahal kalau kita lihat yang lain, player-player lain itu bergerak dia diam di tempat ya. Tuh. Jadi kalau kayak gini kelihatannya bukan kayak bot kan? Seperti itu ya. Ini kelihatan kayak bukan bot seperti itu. Nah, untungnya seperti ini kalau karakter kalian bergerak itu kalian juga bakal bisa namanya dapat games, gem, kalian bisa dapat games, kemudian kalian bisa dapat equip kuning, equip biru. Jadi di saat kalian nanti bangun atau kalian balik ke depan komputer kalian, otomatis kalian tasnya kalian itu bakal penuh dengan barang-barang. Jadi kalian di saat online itu kalian bisa lihat dia ngambilin barang. Karena di sini ngambil barang auto ya. Di saat kalian ngambil barang di sini auto. Dan di saat kalian balik ke depan komputer, kalian bisa lihat tas kalian udah penuh seperti itu. Nah, untuk masalah games itu nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir karena kalaupun misalnya ada games drop itu bakal masuk ke dalam email kalau misalnya kalian tidak sempat ngambil ya, misalnya ditinggal tidur gitu ya. Itu nanti bakal bakal ada masuk lewat email bahwa kalian ada games yang belum keambil seperti itu. Dia akan masuk ke dalam email. Nah, udah seperti ini ya kalian tinggal tambahin dari caraku tadi untuk nambahin fungsi skill. Jadi yang perlu kalian lihat adalah kalian mesti merhatiin kalau skill ya, merhatiin cooldownnya berapa detik dari masing-masing skill ya. Jadi misalnya untuk tombol L1 ini aku tekan, aku udah tahu tombol L1 ini cooldownnya berapa detik seperti itu ya. Kemudian untuk tombol L2 aku juga udah tahu delaynya itu berapa detik, tombol R1 aku udah tahu delaynya berapa detik. Nah, jadi masing-masing tombol untuk trigger makro ini aku buat settingan pause-nya tadi. Kalau kalian perhatiin itu bakal beda-beda ya. Jadi aku bakal kasih lihat, aku off-kan dulu makronya. Jadi untuk misalnya sorry aku remap off dulu. Jadi untuk tombol L1 ini skill. Aku ngasih jeda detik 13 detik ya. Kemudian untuk tombol R1 itu aku ngasih jeda detik 12.500 atau setara 12,5 detik. Untuk tombol itu tergantung dari skill yang kalian gunakan ya. Untuk tombol R2 itu ngasih jeda detik 11 detik karena itu cooldown skillnya. Cooldown skillnya itu sekitar 10 detik. Tapi biar nggak tabrakan aku buatkan jadi 11 detik. Untuk tombol L2 itu aku buat 11 detik ya karena cooldown skill. Nah, jadi kalian mesti merhatiin juga cooldown dari skill kalian ya. Jadi buat nambahin jedanya delay, jadi setelah kalian record tadi, tambahin tadi yang kalau misalnya kalian lihat itu tambah add pause ya, tambah add pause. Setelah kalian record, misalnya di belakangnya tidak ada tombol pause seperti ini, kalian bisa tambahin sendiri add pause ya. Jadi ini fungsinya membuat delay dari skill kalian yang kalian gunakan seperti itu.
Oke, itu aja tutorial kali ini untuk bermain game Diablo Immortal PC menggunakan controller, di mana terbantu banget dengan aplikasi Rewas ya. Jadi buat kalian yang pakai controller dan ngerasa capek, yang mau ditinggal tidur, bisa pakai aplikasi Rewas ya. Jadi Rewas ini nggak terbatas hanya untuk game Diablo Immortal aja, tapi bisa game-game lainnya. Dan untuk lisensinya di sini full ya, lisensinya di sini full lifetime. Jadi tidak ada limited yang kayak cuma sebulan setahun, nggak ada. Jadi permanen lisensinya. Namun kalau kalian nggak mau beli, belum mau beli, kalian bisa coba dulu fiturnya. Itu ada trialnya. Jadi kalian ibaratnya nggak beli kucing dalam karung ya. Jadi kalian coba dan ekspor semua fiturnya ya. Seperti itu. Oke, itu aja informasi kali ini mengenai bermain auto di game Diablo Immortal. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.